kita ada Akasya dan juga Jaya Ofisi. Kemudian kita tahun 80-an dulu ada DMP ya, di berkembang menjadi apa, bentuk panggung, meskipun sebelumnya tidak ada Tito Hadi saya di Sumsona itu ada pemutih ya Mas ya. Kemudian Butet dan Mas Narwoto gagal Mataram di Mas TV di TPI itu tahun 90-an ya Mas. Gagal Mataram. Neo Mataram. Kemudian dagelan ada yang dagelan DMP itu dagelan milu Panenron ya. Dulu awalnya DMP dagelan milu Bondan, kemudian dagelan milu Panenron. Itu pelakunya dengan ada WSBI. Dan pada perkembangan terakhir, sebelum ada Cirebon ini, dulu pernah di atas perintah itu Dinas Kebudayaan pernah mengadakan festival dagelan. Yang waktu itu kayaknya kalau nggak antar kabupaten antar grup ya, antar grup. Artinya munculnya bisa gabungan. Kalau sekarang kan pendekatannya kabupaten kota, bebas KTP itu. Nah kalau dulu antar grup. Memang dagelan itu memang Oreso dibikin sebagaimana sebuah perusahaan karena personal, kecerdasan senimannya dagelan itu kurang gampang, regenerasinya sangat lamban. Nah kemudian agar bisa muncul regenerasi, saya setuju kalau misalnya diadakan festival lagi tahunan sebagaimana sudah tari, ketoprak, wayang, ada mungkin teater dan sebagainya. Karena saya setuju Jakarta salah satu ikon di Jakarta. Sri Mulat, mungkin Mas Marco tidak tahu, itu MBU-nya dulu itu pentas musik ya Mas ya. Awalnya santai atau apa ya. Ketika Pak Teguh ada pemain-pemain dagelan Mataram dari Jogja, akhirnya terinspirasi MBU dari dagelan Mataram muncul sandiwara itu. Nah, artinya dagelan Mataram punya kekuatan. Apalagi sekarang sudah termasuk warisan benda ya. Dan sebagainya seperti batik dan sebagainya diakui dunia. Kalau kebijakannya nanti selalu berubah-ubah dan nyono orang kayak duit itu lebih banyak duit kayak orang itu. Saya rasa ini perlu jangan sampai nanti ada alasan yang sangat ironis. Wah, bersama kita dagelan Mataram festival. Jangan lupa festival itu bisa melahirkan salah satu pemain-pemain dagelan Mataram. WSBI produk Judus ya, PRI juga. Mbak itu balap di PRI. Sehingga festival ini saya tidak tahu apakah nanti pendekatannya kabupaten kota atas nama KTP kemudian kata lagu di sana akan muncul. Nah monggo nanti Pak Fajar ini sebagai anggota dewan yang mengambil di Komisi B ya, benar bisa kita sebagai rakyatnya ya, nanti bisa mengeluarkan soal dana ini soal di dua Pak imunitas ya mengawali sih lah dikitakin itu apa ya Mar Pentaso Marwoto enaknya orang Marwoto enggak Marwoto itu saya rasa kalau karena sekarang juga kami mengalami Pak sekarang ini grup itu kalau mengajukan ke dinas kebudayaan fasilitasi itu bantai bukan apa kira bisa enggak poker itu nganu beda sama punya PD. Ya makanya itu kami tak tunggu itu, makanya nanti kalau misalnya bisa
Jadi gini Pak, saya nganu ya, nanti saya juga nggak mau bela diri loh nih. Jadi sebetulnya kalau poker itu sudah menjadi hak kami. Jadi kami sudah dipaku, poker mungkin biro kayak gitu. Itu udah nggak ada korelasinya sama dinas. Dan dinas itu punya sendiri anggarannya. Dia punya sendiri, punya program sendiri yang di luar kami. Dan itu kalau apa namanya pada waktu kesepakatan di dalam penyusunan anggaran itu sudah disendirikan, tidak menjadi terus ini bisa direbut goni di luar atau ini enggak, punya sendiri, kami sendiri itu seperti itu. Jadi kalau bicara poker itu walaupun sing eksekusi tetap dinas, tapi itu tidak ada korelasinya anggarannya dari dinas, tapi itu anggaran dari kami. Oke lah, terima kasih ya penjelasannya. Tapi itu mungkin harapan kami bahwa karena kami ya seperti yang disampaikan tulis tadi pentasnya anak kabupaten kota setahun sekali itu dibanding misalnya yang lain mungkin perlu perhatian dan mungkin juga dari ini bisa menjadi koordinasi lah, koordinasi. Kami ini sebenarnya orang-orang yang doakan sampai dan pentas dana itu Pak, dana itu 500 orang pasti kalau saya nih bisa pentas sampai itu kali itu 400 orang pasti kalau bukan batu Pak, secara honor secara ekonomi tetapi seniman itu tidak mikir sabar itu karena ada ekspresi dari perjuangan ideologi. Nah, untungnya masih ada edan, ada ideologi itu akhirnya terpisah edan. Saya dengan Mas Maroto sudah punya kesepakatan pemikiran melihat penonton dan masyarakat terbun, entah itu gabungan dengan ketoprak dengan teater. Tapi saya melihat potensi ini bisa dikembangkan dan ditiketi sebagaimana saya dengan Mas Maroto dulu bikin kota Tonton itu mandiri. Tapi karena sekarang ini kan sudah ada dana itu kan didera penonton gratis terus ini hanya tidak juga karena beberapa kali saya melihat pertontonan yang ditiketkan ada yang belum lama ini tarik itu ketika nggak ditiketkan itu penonton itu berat Pak. Begitu ditiketkan itu berat. Nah, kalau tadi Bapak mungkin nanti saya nggak tahu nanti apakah ada regulasi perubahan dana itu bagaimana dari mendapat dana masih bisa cari keluar juga karena sekarang kan nggak boleh kalau dapat dana itu ditiketkan. Itu kan katanya mulai tidak dana publis ditiketkan. Nah, ini persoalan sebenarnya. Tapi intinya saya kalau sebenarnya itu uang pentas dimodali bisa berekspresi, entah itu ada festival atau mungkin ada dana dari mana dan komedi sebenarnya bisa terlaksana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar bahwa untuk dana itu akan berbeda dari dinas dan dari poker. Tetapi perlu yang kita semangati adalah ketika acara-acara kedinasan. Tadi Pak Fajar ngendiko bahwa Dagelan Mataram itu identitasnya Jogja, ikonnya Jawa. Monggo, untuk acara-acara kedinasan maupun untuk acara-acara yang dari DPRD mungkin bisa yang dijaga ini dagelan, bisa dijaga seni tradisi, bukan hanya yang undang band yang terkenal, tidak hanya undang opo saya undang dan apa, tapi seni tradisi ini kita harapkan bisa mendapatkan ruang ya teman-teman. Setuju banget? Jadi memang sebetulnya harapan kami itu
dari pementasan yang diadakan oleh apalagi pemerintah, tentunya harus melihat kearifan lokal. Jadi ketika potensinya di situ ada kelompok ini, misalkan dari sisi seni kan macam-macam, ada dari dagelan, ada dari seni pertunjukan, atau dari seni cedera tari, ataupun dari seni religi gitu. Nah ini harus bisa ditampilkan semuanya, karena memang dari situ itu akan terjadi pemberdayaan. Kemudian dari teman-teman juga keterlibatan, juga pasti ekonomi juga berputar. Maka dari itu, ketika kemarin DAIS itu dikurangi oleh pusat, orang yang paling bicara paling depan saya ketika DAIS ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar stimulus untuk daerah istimewa Yogyakarta, tapi DAIS ini sudah menjadi fondasi ketika ini bicara di luar PBB, karena dari sini ketika kita salurkan ke tingkat bawah ini juga terjadi pemberdayaan ekonomi di situ. Nah ini yang harus kita lihat. Jadi tidak hanya sekedar terus minggu gawe ya kalau orang mengatakan kan gue gawe jadil gawe warna-warna itu, tapi enggak, di situ akan tetap ada timbul pemberdayaan ekonomi ini. Nah maka dari itu ketika ini dikemas dengan baik, ketika nanti kedepannya teman kami itu ketika semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan apalagi pemerintah ini juga melibatkan teman-teman. Cuman kan di sisi dagelan itu mungkin secara khusus ini pertunjukannya apa, kan ada yang masuk ke Toprak, ada yang mungkin masuk di Limbuan, ada yang masuk di ada yang masuk di stand up comedy, ya kita bedanya stand up comedy dagelan itu apa? Stand up sendiri Pak. Nah, ini kan iya lucu. Tadi mungkin juga masyarakat kurang memahami ya, ketika stand up comedy ada dagelan loh. Padahal stand up comedy mungkin dagelan sing mungkin wis budaya liberal ya, bukan budaya kita ya. Nah ini yang perlu kita pahamkan, ketika daripada nggak stand up comedy, mendingan anaknya dagelan Mataram kan gitu. Nah ini mungkin perlu tidak paham seni kontemporer itu apa. Ada yang menarik adalah bahwa di satu waktu setelah serangkaian proyek ini saya diundang di sebuah dialog radio live waktu itu ya, Seni Cemeti memiliki satu program mingguan namanya Dialog Seni Kita kalau nggak salah itu. Saya diundang dan saya diwawancarai tentu saja dengan kerangka pembicaraan seni gitu. Saya ingat penyiarnya atau moderator hostnya adalah Mas Sumbo Tiratmoko. Saya mendapatkan serangkaian pertanyaan yang tidak satu pun yang bisa saya jawab gitu. Saya tidak tahu, saya tidak paham apapun tentang seni, saya tidak bisa menjelaskan apapun gitu dengan apa yang saya lakukan ini dari kacamata seni, dan semua yang saya sampaikan seperti ini sama sekali tidak memuaskan hostnya. Dan ya itu bisa jadi itu adalah salah satu awkward moment yang paling monumental di sejarah karir saya. Jadi ya itu terus apa ya setelahnya? Oke, setelahnya iya ini terus-terusan ini ngomongin konteks di tahun 2003 itu saya dan tetangga-tetangga saya di Kampung Bali Rejo. Ini konteksnya adalah bahwa di tahun itu adalah bahwa kultur kita dibentuk oleh televisi seperti yang disampaikan Mas Rai itu. Televisi itu memiliki hegemoni yang sangat kuat, itu yang membentuk, sangat membentuk kami waktu itu, dan itu juga televisi itu punya seperti apa ya, sistem yang kita tidak bisa dengan mudah untuk masuk gitu. Misalnya dari
dari alat peralatan produksi mereka ya, misalnya ada yang mereka sebut sebagai standar broadcast kamera itu. Jadi kalau kamu mau membuat produk video yang layak untuk ditampilkan di stasiun TV, kamu harus memenuhi kualitas sedemikian gitu untuk bisa diterima oleh ini, dan itu tidak mungkin bisa dirempuh gitu oleh perorangan, itu terlalu mahal untuk kita. Kemudian saat itu ada banyak gerakan sebenarnya bagaimana ya caranya membuat alternatif atas televisi, industri televisi ini. Salah satunya adalah waktu itu kami bermimpi memiliki yang namanya televisi komunitas, stasiun TV komunitas. Tapi setelah serangkaian percobaan untuk membuat pemancar itu tidak berhasil, terus kemudian kita rubah menjadi seperti nobar gitulah, tapi dengan sedikit visual video proyektornya itu sedikit diolah visualnya supaya lebih menyenangkan, dan siarannya dibikin interaktif gitu. Jadi lebih seperti orang storytelling, ngobrol dengan anak-anak lewat TV, dan anak-anak bisa merespon gitu. Jadi apa ya? Jadi televisi itu memang sebenarnya satu kekuasaan yang saya yakin itu menggerakkan perlawanan estetika dari seniman-seniman di zaman itu ya. Dan sebenarnya menurut saya juga hegemoni televisi di tahun-tahun itu juga menjadi salah satu dasar munculnya gerakan video art gitu, video art di Indonesia dalam hal ini, di mana kita bisa membuat karya video dan bisa ditampilkan gitu dengan kamera yang apapun yang kita punya waktu itu, dengan budget yang seberapa pun kita punya gitu. Oke, lanjut. Ya ini karya saya yang lain agak bergerak setelah wawancara yang sulit tadi dengan Mas Sumbo Tirambungko. Itu mendorong saya untuk mempelajari seni rupa dengan lebih serius. Saya membantu banyak Mbak Armayani, ngobrol banyak, belajar banyak dari Armayani. Terus kemudian saya membuat karya yang mungkin sedikit lebih bisa bertanggungjawabkan pada dialog seni kita. Jadi ini adalah karya interaktif yang awal to be other, di mana saya membuat satu alat, itu sepasang alat yang dipakai dua orang untuk mengundang partisipan untuk menukarkan penglihatan mereka. Jadi apa yang ada di dalam topeng itu adalah sebenarnya sebuah monitor kecil, di mana di monitor itu adalah gambar yang ditangkap oleh kamera dari pasangannya. Jadi mereka sebenarnya saling bertukar pandangan, terus kemudian mereka diberi tugas untuk bertemu di satu titik melewati labirin imajiner itu dengan cara saling memandu lewat perangkat komunikasi gitu, belok kiri belok kanan. Saya membuat beberapa versi dari karya ini. Ada yang benar-benar orang memakai dan orang berjalan gitu, ada yang lebih seperti board game yang seperti itu. Kemudian di karya berikutnya juga interaktif juga, yang kalau tadi menukarkan
penglihatan yang ingin lebih bermain-main dengan kelangkaan. Jadi saya membuat satu sistem di mana 2 orang bernafas dari satu tabung oksigen, di mana ketika satu orang membuka keran untuk mengalirkan oksigen ke dirinya, itu artinya dia menutup pasangannya. Jadi mereka harus bergantian. Di saat yang sama mereka harus menyelesaikan puzzle. Ya kira-kira seperti itu. Waktu itu saya tertarik dengan yang namanya seni sebagai tempat untuk memodelkan sebuah situasi, memodelkan sebuah kenyataan, realitas gitu. Oke, lanjut. Saya juga bekerja dengan teater garasi untuk waktu yang cukup lama. Ada satu proyek di mana kami sangat mengeksplorasi bagaimana dia menggunakan video di atas panggung dengan pertunjukan teater. Ya, ini karya yang cukup lama dari saya dengan teater garasi, membangun interaksi performer dengan apa yang terjadi di screen. Jadi waktu itu membuat ada masa di mana kalau bikin teater itu harus ada proyektornya itu. Jadi itu kayak chamber, tiba-tiba ada chamber pakai proyektor. Jadi chambernya ada proyektor, bukan proyektor. Oke, terus ini karya-karya yang awal gitu. Saya mau bagaimana? Ini sangat teknikal banget ya. Ini ada di video ada orang telepon. Jadi zaman dulu, ini telepon zaman dulu telepon. Sulit dijelasinnya ya. Jadi ketika telepon si sabit yang ada di lantai itu dia bergetar gitu ya. Kalau HP zaman dulu itu getar ya, mau kita dia dan itu nggak diangkat-angkat itu telepon tapi nggak diangkat-angkat gitu. Jadi ya waktu itu saya sangat suka gitu bermain-main dengan gimana ya, video terhubung dengan apa ya, kenyataan yang objek yang lain gitu. Jadi bagian dari main-main. Oke, terus ini yang juga gitu saya membuat ada satu video yang saya gimana ceritanya. Jadi saya mengubah suara dari seorang ibu ini yang dia dalam video ini sebenarnya dia sedang menceritakan keluh kesahnya sebagai seorang petani gitu. Terus kemudian suara itu di transform gitu, atau ya ditransform gitu ke dalam satu getaran gitu. Jadi yang keluar bukan suara tapi kemudian vibrasi gitu, untuk menunjukkan bahwa bagaimana suara-suara seperti itu tuh nggak terdengar gitu. Ya, terus kemudian ini karya yang mungkin kemudian menjadi prototipe untuk karya yang cukup banyak sekali saya kerjakan, di mana saya membuat figur-figur hantu, ada prajurit, ada orang protes, itu kemudian menjadi karya yang cukup panjang dan cukup penting buat saya. Itu tapi awalnya adalah karya ini, di mana saya permainan medianya itu mungkin sudah tidak lagi
seambisius waktu 10 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi itu tahun 2008 itu saya merasa saya sudah tidak mengeksplor media semulit 10 tahun sebelumnya, dan semakin hari sebenarnya kehadiran teknologi atau kehadiran hacking ngulik media di karya saya sebenarnya semakin minimal gitu sebenarnya. Tapi ya saya sebenarnya hanya menyiapkan presentasi sampai di karya ini saja, karena karya-karya berikutnya kemudian temanya akan sangat menjadi berbeda gitu. Tapi pandangan saya pada media baru menurut saya adalah sangat-sangat berkaitan dengan konteks sosial dan politik di awal-awal kehadiran media itu di Indonesia gitu. Dan hal ini katakanlah televisi, internet, komputer gitu. Itu entah kenapa, entah kebetulan atau tidak, itu nyaris terjadi di sekitar awal-awal reformasi. Dan menurut saya waktu itu paling tidak bagi saya media baru itu menjadi bahasa gitu, menjadi medium sekaligus dipakai untuk sebagai bahasa gitu, untuk mengekspresikan kegembiraan, euforia atas reformasi. Saya merasakan medium-medium itu menemukan fungsinya, menemukan signifikansinya di masa-masa itu gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan yang besar adalah media baru saat ini konteksnya apa, yang disebut baru, kemudian saat ini itu apa gitu. Ya itu akan jadi perbincangan panjang yang mungkin kita bisa bicarakan nanti. Gitu, terima kasih. Ya, sungguh sangat luar biasa Mas Jopet atas pemaparannya. Ada beberapa hal yang kemudian saya tangkap dari materi yang diberikan oleh Mas Jopet pada siang menuju sore hari ini di dalam Musara Sehat. Yang saya tangkap adalah sound di dalam sebuah multimedia, yang kemudian di situ bagaimana mempresentasikan dan menginterpretasikan frekuensi yang akhirnya disebut dengan dapat memanifestasikan sebuah getaran, ya. Kemudian otomatis di situ ada kekebalan energi yang dirasakan yang dibalut dengan seni multimedia. Akhirnya gerakan-gerakan yang menjadi keresahan seniman ini luar biasa Mas Jopet itu bisa menyuarakan melalui seni-seni yang disebut dengan seni media baru, mengkritisi tentang kondisi sosial dan politik pada saat itu, merespon dengan sebuah peristiwa-peristiwa dan momen yang bisa ditandai dan dibalut melalui kesenian yang baru itu. Karena memang yang tak lain dan tak bukan, kemudian seni itu akhirnya hadir dengan berbagai macam bentuk yang sangat fleksibel dan dinamis, terus berubah dan selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang hari ini pun juga sebetulnya memang banyak sekali yang menjadi sebuah pengetahuan yang baru, yang akhirnya art and science atau seni dan ilmu pengetahuan itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga itu bisa menjadi gerbang untuk bisa lebih secara luas dan lebih mendalam itu menuju ke dunia yang lebih luas gitu, dari berbagai macam disiplin. Jadi sebetulnya praktik-praktik yang dikerjakan oleh seniman-seniman yang hadir pada siang hari ini itu adalah serangkaian contoh atau sebagai praktik yang setidaknya kita bisa sadari dan bisa menjadi ruang refleksi tersendiri bahwa sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kerjakan untuk hal-hal yang di depan yang menjadi keresahan bersama dan secara kolektif untuk menyuarakan dalam balutan seni.
media baru. Ini juga seni media baru ya Bu ya. Teknologi ya, kadang-kadang memang punya limitasi dan itu memang harus direspon. Untuk kita sebagai manusia juga masih punya kemampuan untuk merespon hal-hal yang di luar kendali teknologi. Sebetulnya pada siang hari ini juga ada pembicara dari Dewan Seni Media Baru selaku Dewan DPRD DIY, Bu Tustiani. Sebetulnya beliau ini dari tadi sudah penasaran tentang beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kedua seniman pada siang hari ini, Mbak Ira dan Mas Jompet, dan kemudian sudah dibuka oleh Pak Raim. Apalagi tadi dari kejauhan sudah ada yang ngumpul-ngumpul kayak botol yang merupakan sebetulnya itu juga merupakan salah satu contoh produk dari seni media baru, inovasi ya. Karena Bu Tustiani juga akhirnya sempat tergerak dan bertanya, kayak sajane iso didol apa ora? Dan alkoholnya berapa persen? Dan kemudian apakah itu jamu atau fermentasi? Apakah itu bagian dari perkembangan seni media baru yang akhirnya itu dibalut dengan inovasi-inovasi yang bisa diterjemahkan dari perspektif seni ataupun nilai-nilai lokal budaya dan yang lainnya. Jadi dari sudut pandang Bu Tustiani, perwakilan dari Dewan DPRD DIY, setidaknya bisa membantu teman-teman dari praktisi seni dan juga kurator, terus kemudian pelaku seni dan pemerhati seni untuk bisa menjembatani, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi menjadi bantuan, memfasilitasi atau mungkin memberikan perspektif atau pandangan dari kebijakan kebudayaan dan ruang publik yang akhirnya dari praktisi-praktisi seni pada siang hari ini setelah memaparkan materinya itu bisa dikritisi gitu, atau mungkin malah dibantu atau mungkin direspon. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elga. Ya, mungkin sebelumnya biar nggak ngantuk tepuk tangan dulu ya, yang keras. Ya, terima kasih. Hari ini menjadi hari yang sangat berbahagia. Saya diberikan kehormatan untuk berada di tengah-tengah orang hebat, di tengah-tengah para praktisi seni, kemudian di tengah-tengah para seniman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi terima kasih sekali. Mungkin sebelumnya saya juga, ini adalah saya itu peran pengganti. Sebenarnya yang hadir pada siang hari ini teman saya yang bernama Ibu Rita, tetapi karena ada halangan kemudian diberikan mandat itu kepada saya sehingga saya berada di tempat ini. Yang pertama saya memberikan apresiasi kepada teman-teman dari Dinas Kebudayaan DIY yang sudah memberikan tempat, memberikan slot anggaran untuk teman-teman seniman di DIY ini untuk berdiskusi di acara seminar ini. Kemudian ini hal yang baru bagi saya. Jadi saya masuk di ruangan ini seperti gelas kosong. Saya komunikasi dengan Mas Rai, dengan Mbak Irena dan teman-teman dari Disku tadi juga, ini apa ya? Ini barang baru ini. Kemudian saya juga tadi malam googling, ini apa? Kok saya tuh belum ngerti gitu loh. Sampai dengan saya diberikan presentasi dari Mas Rai, dari Mbak Irena, dari Mas Jomet, kok saya bingung ya. Gitu. Saya belum bisa menikmati karya seninya, tapi saya sangat memberikan apresiasi. Ini adalah seni karya anak bangsa yang mungkin beliau bertiga ini dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Iya, pokoknya tepuk tangan buat seniman di ini. Kemudian sebelum saya lebih lanjut ngomong yang lebih panjang lebar, saya ingin beritahu pada Bapak Ibu sekalian bahwa ketugasan dari DPRD itu ada 3
ketugasan, 3 fungsi. Yang pertama adalah pengawasan, yang kedua adalah penganggaran, yang ketiga adalah regulasi. Jadi yang pertama seperti pada siang hari ini, bagian dari ketugasan saya melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah melalui teman-teman dari Dinas Kebudayaan, melalui UPTD Taman Budaya. Kemudian yang kedua terkait dengan penganggaran. Nah, saya sangat terbuka sekali loh, karena selama ini saya menjadi anggota DPRD DI itu belum ada seniman yang audiensi untuk semacam diberikan mungkin keluh kesah atau apalah dari teman-teman seniman yang ada di DIY ini. Karena di sisi lain kita kan juga tidak tahu ya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman tanpa adanya komunikasi. Nah, Hilalai pada siang hari ini ada slot waktu, ada ruang yang memang kita ada tempat untuk berdiskusi. Nah, ini monggo nanti kepada teman-teman praktisi maupun teman-teman seniman untuk bisa memberikan masukan kepada kami. Toh nanti seandainya tidak bisa terjawab pada siang hari ini ya monggo kita panjenengan bisa main ke kantor kami di DPRD DI. Karena kebetulan saya ada di Komisi D yang membidangi terkait dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan itu kan di dalamnya ada seni dan budaya. Kemudian perlu saya sampaikan kepada teman-teman seniman dan praktisi bahwa negara kita itu kok semakin lama semakin gimana ya, saya bingung jadi di dalam pemerintahan itu. Iya. Karena gini, kalau saya rapat itu biasanya kan ini ada anggaran, terus slotnya apa saja untuk masyarakat, kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan dan lain-lain. Tetapi pada waktu rapat itu kok kita tuh disuruh rasionalisasi atau efisiensi gitu. Dan kemarin sore itu Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah memberikan warning bahwa anggaran untuk keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta itu yang awalnya itu 1,2, kemudian ada tambahan jadi 1,4 menjelang pemilu itu, setelah pemilu diefisiensi menjadi 1 triliun, tahun depan menjadi 750 miliar. Pertanian dan industri makan, pertanian pangan ini baru ini fokus di situ. Terus yang industri manufaktur ini susahnya yang sekunder, terus yang industri yang jasa ini memang terakhir. Akan tetapi bukan tidak punya kesempatan. Nah, ini memang kita harus mengelola karena industri jasa ini apalagi tentang kegiatan seni ini kan segmennya khusus sehingga kemasan ini harus dikemas secara profesional oleh tentunya kalau ini skalanya bisnis nih, tidak hanya birokrasi, harus dikemas secara profesional dan ini menjadi hal yang familiar karena mempublishkan segmen khusus menjadi hal yang familiar itu juga ada keterbatasan, ada kesusahan di situ ketika ini segmennya dagelan Pak Maroto ini misalkan sing seneng generasinya itu apa ya misalnya, apakah gengsi bisa menerima? Belum tentu misalkan, cara memasukkan ke gengsinya gimana? Mungkin ini juga harus ada ada strategi khusus nih. Nah mungkin ketika ini bicara tentang bisnis, ya bisa dikemas juga secara bisnis. Misal di Purwokerto ada festival, ada pertunjukan dagelan Mataram yang mungkin dipakai ATM juga bisa juga, perlu dicoba juga kayak gitu dari si bisnis berbagai, mungkin dari skala bisnis pernah ya, seperti itu. Jadi ini kan kita tugasnya karena membumikan lagi Pak, karena yang jauh ya, ketika berbeda-beda generasi ini kadang-kadang nyambung Pak. Nah ini kan kita perlu mau menggaungkan kembali, membumikan lagi. Caranya mungkin ada yang dari sisi regulasi, birokrasi,
Tapi juga ada dari sisi bisnisnya juga ada. Jadi ketika nanti dengan tadi tak saya minta untuk akte dan sebagainya, wah ini ribet banget tuh ini. Mas aku ya bayarnya paling sesuai habis kata aku saya mau kata pajak, mau kata di dagelan kelasnya miliaran kok ini dengan kalau saya udah. Itu dari sisi bisnisnya juga kita juga. Memang dari untuk regulasi maupun di pemerintahan ini kita hanya melestarikan saja tujuannya, melestarikan gitu. Jadi bisa integrasi ini biar bisa biar bergulir terus kegiatannya ada untuk memantik saja. Tapi perkembangannya nanti pasti lebih ke bisnis. Ketika jenengan sudah di situ terasa, sudah di situ punya jam terbang, pasti payungnya bisnis itu. Pasti harganya lagi lebih dari jadi 400.000 potong pajak bisnis. Nah maka dari itu industri ini juga harus didorong. Nah maka kami juga berharap ketika nanti ini sebuah regulasi yang kita mungkin bisa perjuangkan untuk menjadi hal yang ini ya, seperti tadi dikatakan mungkin dari kampanye dari kabupaten sampai ke tingkat provinsi bisa menjadi sebuah kegiatan yang rutin tiap tahunnya ya, misalkan. Terus bisa menjadi daya tarik. Nah, perkembangannya pasti kan akan ke ranah bisnis. Itu kita perjuangkan semua. Jadi tidak hanya saya mau perjuangan dari satu sisi enggak, tapi monggo nanti yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah, ya. Bahkan mungkin ketika saya ditanya, kebetulan saya juga di Loroko banyak teman-teman pengusaha yang jangan enggak, jangan mending dagelan baru misalkan seperti itu. Kan saya juga bisa secara bisnis menawarkan hal ini. Itu juga kita bisa apa namanya ya bisa dilibatkan semua. Tim Blok B. Siap. Siap tim Blok B. Kata dia apa itu? Oke, matur nuwun Pak Fajar. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Pak Fajar, Pak Ido, dan juga Pak Dimakono sudah berbagi, dan teman-teman ini semoga semangatnya terus ya untuk uri-uri kebudayaan. Terutama untuk generasi muda. Orang sampai materi, karena semua itu akan teko nut lakonnya oplos yang disebut tanggul. Begitu. Bosan sing ditandur Pak. Nah, kalau nandurnya itu tidak baik, ketika dia tidak berkembang. Nandurnya udah bijak ya. Asik. Iya betul sekali, itu perjuangannya ya Pak ya. Saya dagelan Mataram tak akan lekang oleh waktu. Baik romantisme yang ada itu bisa jadi pemantik spirit bagi para pelakunya. Justru kemajuan teknologi hari ini adalah tantangan. Mampukah pelaku dagelan bisa beradaptasi pada dua medium itu, baik panggung maupun digital? Dan saya yakin pelaku dagelan Mataram mampu melampaui itu dengan kecerdasan attitude yang dimiliki. Saya hari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ini 8 karena ini ruangan. baik,